terpercaya. Sinergitas TNI Polri dan wartawan menangkal hoaks demi menjaga stabilitas di Kota Ambon. Kenali profil Paus Leo XIV terpilih pada Konklav 2025. PT Liga Indonesia baru memastikan Liga 2 musim depan akan memakai video assistance referee. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Perkuat kerjasama TNI Polri dan wartawan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Ambon, serta menangkal penyebaran berita hoaks. Kapolresta Ambon dan Dandim 1504 Ambon menggelar Coffee Morning. Sinergitas antara TNI, Polri, dan wartawan terus diperkuat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Ambon, Jumat 9 Mei 2025. Pertemuan digelar di Cafe Media yang mempertemukan Kapolres, Dandim, dan para wartawan untuk membahas isu-isu terkait Kamtibmas. Pertemuan ini berlangsung dengan suasana penuh semangat. Dalam pertemuan ini, para peserta membahas 2 isu utama, yakni menangkal berita hoax dan meningkatkan kerjasama dalam menjaga keamanan Kota Ambon. Kapolres Ambon menekankan pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi yang akurat dan menangkal berita bohong yang dapat meresahkan masyarakat. Kita untuk mempertahankan sinergi dan kolaborasi antara TNI Polri juga dengan rekan-rekan pers media. Saya dengan Bapak Dandim, kami akan komitmen menjaga hubungan baik kedepannya agar di dalam pelaksanaan tugas kami bisa maksimal. Karena kami tanpa bantuan rekan-rekan dari pers, kita akan kesulitan untuk menjalankan tugas dengan baik. Sinergi antara TNI Polri sudah luar biasa baik di Kota Ambon khususnya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada beberapa kejadian yang sebenarnya sudah bisa ditangani dengan baik, dan ini masih proses semuanya dan sedang ditangani oleh kepolisian. Nah, kita juga butuh bantuan kolaborasi dari rekan-rekan pers, juga bisa membantu kita bagaimana cara menjaga Maluku ini tetap kondusif. Cara menyangkut stabilitas, menjaga stabilitas kemenangan juga tanya para penegak hukum, para pejabat saja, tapi juga kita melibatkan semua unsur masyarakat. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat hubungan antara TNI, Polri, dan awak media untuk menciptakan Kota Ambon yang lebih aman dan bebas dari informasi yang menyesatkan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Tanam ratusan bibit terumbu karang di pantai Desa Hatiwa Besar, Kota Ambon, Maluku. Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Gandeng Manajemen and Science University Malaysia. Bekerjasama dengan Manajemen and Science University Malaysia, Fakultas Kedokteran Universitas Patimura melakukan penanaman terumbu karang di Desa Hatiwa Besar, Kota Ambon, Maluku. Jenis terumbu karang yang ditanam dalam kegiatan My Coral Indonesia ini adalah Aquapora atau karang jari sebanyak 400 bibit yang disebar di spot yang sudah ditentukan. Kerjasama ini bertujuan melestarikan keajaiban Laut Maluku dan menghidupkan kembali karang. Kolaborasi ini diharapkan akan terus berlanjut sehingga spesies koral di pantai Ambon dapat dilestarikan dengan melibatkan semua pihak. Kesempatan ini kami pakai dari FK Unpati menjadi momen supaya menjadi perhatian bagi semua bahwa satu, terus terang kami juga baru tahu pantai yang indah ini, pinggir pantai.
Kedua, mengajak kita semua, kita punya sumber daya alam yang luar biasa, bagus, tetapi tidak menjadi perhatian. Jadi dengan momen ini, makanya kesempatan ini kami juga membuat prasasti sebagai titik sejarah. Saudara, pemutusan hubungan kerja yang tinggi pada bulan Januari hingga April 2025 membuat pemerintah di sejumlah daerah menggelar pameran bursa kerja atau job fair. Bursa kerja diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran imbas maraknya PHK. Para pencari kerja memenuhi bursa kerja atau job fair di gedung Balai Pelatihan Tenaga Kerja Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah. Job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja Semarang bekerjasama dengan pengusaha di Semarang ini dibuka selama 2 hari ini. Dengan adanya 2.000 lebih lowongan pekerjaan yang ditawarkan, diharapkan job fair ini dapat memberikan kesempatan kepada pencari kerja. Itu harus jauh-jauh gitu ikut job fair ke sini biar bisa dapat peluang, siapa tahu bisa keterima. Udah berapa kali melamar kerja? Kebetulan kan ini baru resign, jadi baru ini sih. Merata hampir semua segmen ada, sehingga pilihannya banyak. Antara beberapa orang itu bisa mendaftar di beberapa segmen tempat. Jadi mereka pun cukup cerdas bahwa tidak memilih salah satu, tetapi banyak pilihan sehingga mana yang dia nanti terserap dan diterima di salah satu dari stand yang ada. Di Madiun, Jawa Timur, pencari kerja memadati bursa kerja di Pendopo, Ronggo, Jumeno, Kabupaten Madiun. Bursa kerja ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran hingga 4.000 orang sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati Madiun. Kita sudah melibatkan PT-KMI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, kemudian Balai Latihan Kerja, itu juga kita ikut sertakan di dalam job fair ini, sehingga baik itu BLK dan PT-KMI ini juga mendukung dalam rangka pengentasan pengangguran. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Perluasan Transmigrasi ESDM Provinsi Bali menyiapkan bursa kerja di Kabupaten Bangli pada 12 hingga 13 Mei 2025 bagi masyarakat yang ingin melamar kerja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran menyusul efisiensi karyawan yang dilakukan beberapa sektor usaha di Bali. Provinsi Bali berkoordinasi ke 9 kabupaten kota terkait lowongan pekerjaan baik dalam maupun luar negeri berupa kegiatan job fair. Dan di tahun 2025 ini ada beberapa kabupaten yang telah melakukan job fair, di antara lain Kota Denpasar, Gianyar, dan yang akan melakukan job fair ini di bulan Mei adalah Kabupaten Bangli. Maraknya bursa kerja di sejumlah daerah dilakukan untuk mengurangi tingginya angka pengangguran imbas tingginya pemutusan hubungan kerja pada bulan Januari hingga April 2025. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, saat ini lebih dari 24.000 orang terkena PHK. 3 provinsi yang menjadi daerah terbanyak melakukan PHK, yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sektor terbanyak yang melakukan PHK adalah industri pengolahan hingga pedagang besar dan industri lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi lain, diantaranya kendali profil Paus Leo XIV terpilih pada Konklav 2025. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas.
TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi kejadian. Diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Bagaimana kesiapan pembongkaran pagar laut hari ini? Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Viral di media sosial, atlet binaraga Kabupaten Malang, Jawa Timur mengonsumsi ayam tiren atau ayam yang mati sebelum disembelih untuk dikonsumsi. Atlet mengaku terpaksa makan ayam tiren karena anggaran pembinaan dari pemerintah Kabupaten Malang tidak kunjung turun. Video berdurasi 24 detik memperlihatkan dua atlet binaraga asal Kabupaten Malang sedang membersihkan ayam tiren. Mereka merupakan atlet binaraga yang menjalani pembinaan di sebuah pusat pelatihan gym dan sebelum bertanding di kejuaraan Porprov Jawa Timur tahun ini. Atlet binaraga di pusat pelatihan ini pernah menyabet 2 kali juara umum di ajang Porprov. Ketua Persatuan Binaraga Fitness Indonesia Kabupaten Malang, Indra Husnul Kulub, mengaku hampir semua atlet di pusat pelatihan terpaksa mengonsumsi ayam tiren untuk kebutuhan protein mereka. Hal ini karena anggaran dari pemerintah Kabupaten Malang melalui Dispora terlambat cair. Itu pun masing-masing atlet hanya mendapat Rp1 juta per bulan, jauh dari kebutuhan pemenuhan gizi yang mencapai Rp6 juta per bulan. Hampir semua atlet kita tahu dan mengkonsumsi juga. Dan itu dilakukan berapa lama Pak untuk saat mengkonsumsi ayam tiren itu? Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan? Iya, 1 bulan ini. Pak, sesungguhnya kondisi ini Pak, selama 1 bulan ini dalam rangka kesiapan Porprov kan? Betul. Nah kemudian sejauh ini perhatian pihak pemerintah Kabupaten Malang, terutama di Dispora, untuk para atlet, terutama pada atlet binaraga ini seperti apa? Untuk support anggaran atau bagaimana sebetulnya itu Pak? Jadi anggaran yang kita terima, sebenarnya latihan kita persiapan kita sudah mulai tahun 2024, mulai Agustus 2004 baru dicairkan dari Dispora itu tanggal 5, nilainya itu per atlet Rp1 juta. Sementara itu pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang mengakui anggaran terlambat turun. Hal ini disebabkan beberapa hal, salah satunya pergantian Kepala Bidang Penganggaran Cabor. Total anggaran untuk pemusatan latihan cabang olahraga binaraga sebesar Rp54 juta yang akan diberikan dalam 3 tahap. Untuk tahap pertama sudah dicairkan senilai Rp18 juta. Tahap kedua dan ketiga menurut rencana bulan Juni 2025. Binaraga sendiri ini totalnya ya ada Rp61.448.000. Terdiri dari ini langsung kita serahkan by name, by rekening. Sedangkan 7.446.000 ini untuk tryout mereka. Itu untuk berapa atlet Pak?
Ini sebentar, saya tidak hafal ini, perlu saya hitung ini. Jumlahnya berapa jumlah atlet dan pelatih itu yang untuk anggaran 61 juta itu? Selama berapa bulan? 14 atlet ini selama nanti 3 bulan. Kita harus ikut aturan ya, karena bagaimanapun proses pencairan itu ada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Informasi lainnya, Saudara, Kardinal Robert Francis Prevost dari Amerika Serikat resmi terpilih menjadi Paus ke-267 pada Kamis 8 Mei malam waktu Vatikan. Pemilihan Paus Leo XIV di luar dugaan dan konklav berlangsung cepat. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Pengumuman ini disambut sorak-sorai peziarah dan juga warga Vatikan di Basilika Santo Petrus. Kardinal Elektor memilih Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus pengganti Paus Fransiskus. Ia memilih nama Paus Leo ke-14 dan menjadi Paus pertama yang lahir di Amerika Serikat. Bapak Suci menyapa peziarah dan juga umat setelah asap putih mengepul dari cerobong asap di Kapel Sistina. Paus terpilih menyampaikan pesan perdamaian dan juga menyinggung pendahulunya, Paus Fransiskus yang memberkati Roma. Dalam salam perdananya, Paus Leo ke-14 menyampaikan visi kepausannya adalah membangun jembatan dan dialog. Pada kesempatan ini, Paus juga menyapa umat Katolik di Peru, tempat ia melayani selama puluhan tahun. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Paus Leo ke-14 bukan termasuk Papa Billy Utama atau kardinal yang diunggulkan terpilih pada konklav 2025. Namanya tidak banyak dibahas dalam perbincangan pengganti Paus Fransiskus. Paus Leo ke-14 baru menjabat sebagai kardinal selama 2 tahun dan nyaris tidak pernah diwawancara media. Prevost menghabiskan waktunya sebagai misionari di Peru dan kemudian diangkat menjadi uskup agung. Sebelumnya, ia menjabat sebagai prefek Departemen Khusus Uskup di Vatikan yang bertugas memeriksa nominasi untuk uskup di seluruh dunia. Dan menarik, beliau mengambil nama Paus Leo ke-14. Kita tahu Paus Leo ke-13 pada awal abad ini membuat dokumen yang sangat fundamental bagi gereja, khususnya gereja di dalam dunia, yaitu Rerum Novarum. Disitulah pertama kali dibentukkan gereja di Grecia. Jadi kita bisa berharap, punya harapan banyak pada Paus Leo ke-14 ini untuk meneruskan keadilan gereja, terutama bagi mereka yang miskin, para pengungsi, mereka yang tersingkirkan dalam masyarakat, dan sebagainya. Sukacita besar menyelimuti umat Katolik dunia. Pemimpin Gereja Katolik telah terpilih. Selamat bertugas Paus Leo ke-14. Usai pariwara, saudara, kami kembali dengan informasi olahraga. PT Liga Indonesia baru memastikan Liga 2 musim depan akan memakai video assist dan referee. Sebuah penelusuran jurnalistik
investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Bagaimana kesiapan pembongkaran pagar laut hari ini? Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Musim depan akan memakai sistem video assistant referee secara penuh di semua kompetisi. Penggunaan VAR di Liga 2 musim depan sebenarnya bukan hal baru bagi PT Liga Indonesia baru. Penggunaan VAR telah dilakukan pada musim 2024-2025 saat pertandingan perebutan tempat ketiga antara Persijap Jepara dan PSPS Pekanbaru. Juga laga final PSIM Yogyakarta kontra Bayangkara FC. Dirut PT LIB Ferry Paulus bilang penggunaan VAR di Liga 2 musim depan telah dipersiapkan agar berjalan semusim penuh. Tak hanya VAR, wasit dan infrastruktur juga telah dinyatakan siap. Pakai VAR full, confirm. Ya, ini udah wasitnya sudah dilakukan oleh komite wasit dalam proses seleksi, kemudian pengayaan, pendidikan dan sebagainya. Kemudian VAR-nya sendiri juga sudah on the way, bahkan simulator untuk latihan dan sebagainya sudah datang, ya, berbeda dengan yang Hawkeye. Kemudian klubnya sendiri juga kalau melihat dari infrastruktur, ya sebagian besar udah sangat memenuhi syarat. Hanya tinggal 3 klub aja, ya yang masih belum. Ini masih hangat lah. Ya, yang belum punya betul-betul stadion itu cuma 3 klub yang di Liga 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar seleksi nasional menjelang SEA Games 2025 Thailand untuk cabang tenis meja, tinju, dan sepak takraw. Tak ingin mengorbankan atlet dan pelatih, Kemenpora menggelar seleksi nasional untuk 3 cabang olahraga. GBK Arena menjadi lokasi seleknas untuk tenis meja digelar pada 25 Mei, tinju Juni 2025, dan sepak takraw Juli 2025. Menpora dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tegaskan, dualisme dan masalah internal pada cabang olahraga tak boleh menjadi penghambat atlet berprestasi. Indonesia wajib menjadi partisipan di SEA Games Thailand Desember 2025. Terkait kuota atlet, Menpora akan disesuaikan dengan nomor yang dipertandingkan. Kita yang rame bahwa kita dibilang intervensi, tapi kita ingin ke depan yang menjadi ketum cabang olahraga itu harus berpikir sebelum jadi ketum. Ini memegang olahraga ini kita mengelola manusia, jadi tidak bisa tidak pakai hati dan juga pengorbanan yang besar. Round robin, kalau sering ketemu berarti nanti yang terbaik itulah yang nanti kita ambil. Yang kita ambil adalah nanti baru kita pelatnaskan melalui swaklola yang langsung ditangani oleh Kemenpora, dan setelah kita pelatnas ya kita berikan uji coba baik itu di dalam maupun di luar negeri. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.